Oke, kita mulai ya. Kali ini kita akan bahas salah satu tokoh paling luar biasa dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang jauh lebih akrab kita sapa, Gus Dur, sang guru bangsa. Gitu aja kok repot? Hehe, pasti udah nggak asing lagi kan sama kalimat ini? Kalimat yang sederhana banget, tapi justru inilah yang jadi ciri khasnya Gus Dur. Sebuah kalimat sakti yang bisa bikin masalah paling rumit sekalipun jadi terasa, ya, nggak repot lagi. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Gimana sih ceritanya seorang intelektual yang penglihatannya bahkan sangat terbatas bisa sampai jadi orang nomor satu di Indonesia? Apalagi di masa-masa paling genting dalam sejarah kita. Penasaran kan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, untuk ngerti gimana Gus Dur bisa muncul, kita harus flashback dulu nih. Coba bayangin, tahun 1998, Soeharto baru aja lengser, Indonesia lagi krisis di mana-mana. Ekonomi, politik, sosial, semuanya amburadul. Nah, di tengah kekacauan itulah era reformasi dimulai. Di tengah situasi yang serba nggak pasti itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat ngadain sidang buat milih presiden baru. Dan hasilnya benar-benar di luar dugaan. Gus Dur, yang kita kenal sebagai tokoh humanis, intelektual, malah terpilih jadi presiden. Ini beneran plot twist yang nggak disangka-sangka banyak orang waktu itu. Tapi pertanyaannya, pemimpin sekali bergus Dur ini ditempa di mana sih? Kok bisa pemikirannya seunik itu? Nah, untuk jawab itu, kita perlu mundur lagi sebentar. Lihat perjalanan hidupnya yang benar-benar nggak biasa. Coba deh kita lihat silsilahnya. Gus Dur ini bukan datang dari keluarga sembarangan. Kakeknya itu pendiri NU, ayahnya Menteri Agama pertama Indonesia. Jadi, dari kecil, dia itu udah bernapas di dua dunia sekaligus. Dunia pesantren yang kental banget agamanya, sama dunia kebangsaan yang modern. Kebayangkan gimana racikan pemikirannya? Dan lihat deh jejak pendidikannya, ini luar biasa banget. Dari pesantren di Jawa, dia terbang ke pusat ilmu Islam di Kairo, lanjut ke Baghdad. Nggak berhenti di situ, dia keliling Eropa juga. Pengalaman internasional inilah yang bikin wawasannya jadi luas banget, beda dari yang lain. Nah, ini nih yang unik banget. Percaya atau enggak, Gus Dur itu pernah nggak naik kelas. Tapi bukan karena bodoh ya, justru sebaliknya. Dia ngerasa pelajaran di sekolah itu kurang nendang. Dia lebih milih baca buku apa aja yang dia suka, di luar kurikulum. Sastra dunia, sejarah perang, filsafat, semuanya dilahap. Ini bukti kalau dia itu pembelajar sejati. Nah, setelah kenyang berkelana dan belajar di luar negeri, tahun 1971 Gus Dur pulang ke Indonesia. Dia nggak cuma bawa oleh-oleh, tapi bawa segudang ide-ide baru. Yuk kita lihat gimana dia mulai mengoprek institusi tradisional dengan gagasan modernnya. Gus Dur itu nggak ujuk-ujuk jadi orang besar. Dia mulai dari bawah, jadi dosen, aktif di LSM, dan yang paling penting, nulis. Dia rajin banget nulis di koran-koran besar, kayak Kompas dan Tempo. Lewat tulisan-tulisannya itulah dia menyuarakan ide-ide yang pada masanya dianggap radikal. Gimana caranya pesantren bisa modern tanpa kehilangan jati dirinya. Dan ternyata, gagasan-gagasannya yang segar dan berani itu nyantol di banyak orang. Hasilnya, tahun 1984, dia terpilih jadi Ketua Umum PBNU. Nah, ini dia titik baliknya. Dari sini, panggungnya jadi jauh lebih besar. Suaranya bisa didengar di seluruh Indonesia. Jadi Ketua Umum NU di zaman Orde Baru itu tantangannya luar biasa. Rezimnya kan otoriter banget. Disinilah kita lihat sisi lain Gus Dur. Bukan cuma cendekiawan, tapi juga aktivis yang nggak takut sama kekuasaan. Nah, mari kita lihat gimana hubungannya sama Soeharto, yang awalnya adem ayam, jadi memanas. Slide ini jelas banget nunjukin perubahannya. Awalnya, Gus Dur itu kelihatannya main aman, bahkan sempat jadi bagian dari mesin Orde Baru. Tapi, seiring berjalannya waktu, ketika dia lihat rezim makin menekan rakyat, dia nggak bisa diam. Dia balik badan dan jadi salah satu kritikus paling keras dan berani terhadap Soeharto. Angka 200.000 ini bukan sekedar angka, ini cerita tentang perlawanan. Coba bayangin, tahun 1992 NU mau bikin acara akbar, targetnya 1 juta massa. Pemerintah panik dong, langsung semua bus yang mau ke Jakarta dihadang. Tapi apa yang terjadi? Tetap aja, 200.000 orang berhasil datang. Ini nunjukin betapa kuatnya dukungan rakyat ke Gus Dur. Puncaknya itu pas Muktamar NU 1994. Pemerintah benar-benar berusaha ngejegal Gus Dur biar nggak kepilih lagi. Sampai ada upaya nyogok segala macam. Tapi hasilnya
Gus Dur menang telak, kepilih lagi buat periode ketiga. Ini bukti kalau kekuatannya itu asli dari bawah, dari warga NU, bukan karena restu istana. Nah, semua perjalanan panjang dan penuh liku-liku inilah yang akhirnya mengantar Gus Dur ke kursi presiden tahun 99. Sekarang, yuk kita balik lagi ke momen kemenangannya itu, dan kita lihat warisan apa sih yang paling berharga yang dia tinggalkan buat kita semua. Dan ini dia hasilnya. Kelihatan jelas ya di grafiknya. Setelah lobi-lobi politik yang super alot di MPR, Gus Dur akhirnya menang dengan 373 suara, mengalahkan Ibu Mega. Momen inilah yang resmi membuka lembaran baru demokrasi di Indonesia. Terus, pas jadi presiden, apa yang dia lakuin? Dia tetap jadi Gus Dur yang kita kenal. Dia konsisten bela hak-hak minoritas, kelompok-kelompok yang selama ini dipinggirkan. Tindakan-tindakannya inilah yang membuat dia dapat julukan Bapak Pluralisme, pemimpin untuk semua golongan. Jadi pada akhirnya warisan Gus Dur itu bukan cuma soal pernah jadi presiden, tapi jauh lebih besar dari itu. Warisannya adalah ide tentang pluralisme, tentang pembelaan kaum minoritas, tentang toleransi, perjuangan untuk nilai-nilai kemanusiaan. Inilah kenapa dia layak banget kita sebut sebagai guru bangsa. Tentu, kita semua tahu ceritanya nggak semulus itu kan. Masa pemerintahannya penuh gejolak, banyak kontroversi, sampai akhirnya dia dilengserkan. Nah, kisah itu juga bagian dari dirinya. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana kita sebagai bangsa memaknai sosok yang begitu kompleks ini? Mungkin itu PR yang sengaja ditinggalkan Gus Dur buat kita semua renungkan?